salam sejahtera. Saya percaya bahwa kita ada di tempat ini itu semua karena Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita memulakan puji sembah kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita angkat suara kita, mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan karena kasih setiamu Bapa, kasih anugerahmu ya Tuhan yang telah menyertai kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada pagi ini kami ingin menyerahkannya Bapa, ibadah kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Biarlah Engkau yang ada di tengah-tengah kami Bapa, Roh Kudus-Mu yang akan hadir di tempat ini Tuhan, menjamah setiap tubuh kami, menjamah setiap kami Bapa, agar kami diberi kekuatan Tuhan, agar kami diberikan kesembuhan kepada kami yang mungkin yang ada sedang sakit ya Tuhan. Engkau yang akan memberi kesembuhan, Engkau yang akan memberi tenaga ya Tuhan, agar mereka siap ya Bapa untuk melayani Engkau, untuk melakukan firman-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami ingin menyerahkannya Bapa setiap pribadi kami ke dalam tangan Engkau yang hadir di tempat ini, begitu juga yang sedang dalam perjalanan ataupun di luar sana ya Tuhan yang tidak berkesempatan untuk hadir Tuhan. Kami juga mau ya Bapa Engkau melawati mereka Tuhan, Engkau menjamah mereka Bapa, agar mereka sentiasa ya Tuhan di bawah naungan-Mu ya Bapa. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami tidak lupa Tuhan juga untuk bagi penyampai firman-Mu pada hari ini yang Engkau telah siapkan Tuhan. Biarlah Engkau memakai dia Bapa, Engkau menjamah lidah dia Tuhan, agar setiap apapun yang dikeluarkan daripada mulut ya Tuhan, semua itu daripada Engkau ya Bapa. Dan biarlah Engkau membuka hati kami, pikiran kami Bapa, untuk menerima sabda firman-Mu di tempat ini Tuhan, agar kami tidak pulang dengan sia-sia. Haleluya Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau menuntun kami. Haleluya. Mari kita angkat lagu ini bersama-sama. Betapa ku mencintai. Sentuh hati
sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri. Mari kita nyatakan haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya ya Tuhan. Ajarlah kami memberi ya Bapa kepadamu ya Bapa. Engkau sentuh hati kami Tuhan. Haleluya. Ubah kami Yesus. Haleluya. Dengan penuh lemah lembut kita nyanyikan dari koras. Bapa, tuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
percaya ya Bapa, Engkau memimpin kami Bapa. Sebentar tadi kami telah menyanyikannya Tuhan. Seperti lagu itu berkata ya Bapa, ajar kami ya Bapa untuk mengasihi Engkau, untuk mengasihi sesama kami Yesus. Pada saat ini saya ingin memberi jemaat ruang untuk mengungkapkan isi hati kepada Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Terpujilah nama Yesus.
pada saat ini Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang mungkin sedang lemah Bapa, yang mungkin sedang sakit ya Tuhan. Kami menyerahkannya Bapa ke dalam tangan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah kami Bapa, agar kami diberi kesembuhan Tuhan. Yang sakit akan disembuhkannya Tuhan. Haleluya. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami percaya hanya Engkau yang layak disembah Tuhan, karena Engkau adalah Raja atas segala raja ya Tuhan di bumi ini ya Tuhan. Kami semua ya Tuhan, makhluk semua di bumi adalah milik-Mu ya Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa kita semua bangga punya Tuhan seperti Dia. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat lagu ini. Sungguh ku bangga Bapa. Boleh kita semua bertepuk tangan. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan.
dipersilakan duduk. Oke, puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati, amin. Amin. Oke, pada saat ini saya ingin mempersilakan penyambut tetamu untuk mood offering. Boleh Ibu Norma bawa kita dalam doa? Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Haleluya Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Engkau sudah terlebih baik buat hidup kami Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas semua kebaikan-Mu, atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau memberi sesuatu Tuhan, persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkatilah tangan-tangan Tuhan yang memberi. Begitu juga tangan yang belum dapat memberi. Engkau ajar Tuhan supaya dapat memberi dengan kasih. Supaya setiap kami Tuhan tidak terlepas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memberi persembahan kami dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Masa dan tempat ini, pengumuman, oke. Ini untuk KTB berkeluarga. Kita boleh lihat di sini pada tarik 11 Agustus, masa jam 8 malam. Dan tempat akan diberitahukan melalui WhatsApp group. Oke, ini untuk live streaming. Bahwa kita sudah sedia maklum bahwa live streaming untuk kebaktian BM sudah tidak dijalankan lagi. Oke, ini yang kita lihat di sini hanyalah untuk record biasa. Oke, hanya itu saja, dan masa dan tempat ini saya persilakan Pastor Jeremiah. Gideon. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Ya, saya tunggu mikrofonnya. Terima kasih. Kami beri pujian kepada Tuhan untuk tim pujian yang telah setiap minggu memimpin kami dalam puji-pujian yang sangat-sangat menyegarkan jiwa kita. Jadi kami mendorong saudara-saudari coba datang awal dan tidak terlepas daripada impact dan dinamiknya menyembah dan memuji Tuhan bersama. Ada kuasa di dalam puji-pujian kepada Tuhan. Bagi kita masih testing, apakah boleh diteruskan atau tidak? Gideon bilang gitu saja. Kita ganti itu saja. Oh, jangan. Maaf ya. Ilmu teknikal ini perlukan masa untuk dikuasai. Jadi kita menghargai teman-teman kita yang ada di belakang, yang mungkin tidak ada latar belakang teknikal tetapi telah coba belajari supaya menolong
perjalanan ibadah gereja yang lebih baik dan berkesan. Mari kita bangkit berdiri, kita beri salam dengan orang yang ada kiri kanan kita sebelum kita memulakan penyampaian firman. Ya. Beri salam dengan orang yang ada di kiri kanan. Amin. Amin. Tetap berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, berbicaralah dengan kami, sebab kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu, dan kami rindu mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, seperti yang kami telah nyanyikan sebentar tadi. Ternyata kami punya Bapa yang kami boleh banggakan. Dan kami juga berdoa agar Bapa punya anak-anak seperti kami yang boleh dibanggakan juga. Ketika Bapa memandang kami dari surga, pasti ada senyuman di muka Bapa atas umat-umat-Mu yang rindu menyenangkan Engkau. Sebentar lagi sepanjang bulan Agustus ini kami akan memulakan satu siri firman Tuhan yang baru mengenai soal keuangan. Kami berdoa Tuhan, lewat keuangan kami yang kami kelolakan, yang kami jaga, yang kami uruskan akan menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini dan kami harap dan doakan untuk pengurapan Tuhan atas bibir hamba-Mu dan telinga-telinga umat-Mu, agar kami yang mendengar dengan teliti dan taat, sehingga kami bisa berubah dari dalam keluar dan menjadi umat-umat-Mu yang berbuah dan berhasil di akhir zaman ini. Kami naikkan doa ini dengan hati terbuka dalam nama Tuhan Yesus kami semua ucapkan dan kita katakan bersama-sama. Amin. Dipersilakan duduk saudara-saudari. Ada sekumpulan pelancong ya, ada sekumpulan pelancong mengunjungi sebuah taman buaya. Tahu taman buaya? Taman yang punya banyak dengan buaya. Dan pemilik taman buaya itu melancarkan satu tawaran. Dan beliau bilang, siapa yang berani terjun dalam kolam buaya ini dan menyeberang ke sebelah menyeberang sebelah tanpa digigit dan dikejar oleh buaya, akan kuberikan $1 juta. Itu Amerika, $1 juta itu hampir 5 juta ringgit Malaysia. Ketika itu diumumkan oleh pemilik kolam buaya itu, tidak ada satu orang pun berani mengambil tawaran itu. Siapa tidak takut dimakan oleh buaya? Dan tiba-tiba ada seseorang lelaki terjun dalam kolam itu dan dengan terdesak menyeberang sana, berenang ke seberang, sedang dikejar oleh semua buaya-buaya yang ada di dalam kolam. Akhirnya dengan berani dia sampai ke seberang tanpa dikejar oleh buaya-buaya tersebut. Dan akhirnya si tuan punya kolam buaya itu mengumumkan, hari ini kami ada seorang pemenang yang berani, sangat-sangat berani. Betul tak dia berani? Kalau kamu berani tak? Jadi dia berkata, hari ini kami ada seorang pemenang yang berani. Dan setelah dia mengambil upahnya $1 juta. Wah, $1 juta boleh beli rumah, boleh beli kereta, boleh lunaskan semua hutang-hutang kita. Banyak yang boleh dilakukan. Akhirnya pasangan suami istri ini pun kembali ke hotel mereka. Sampai di pintu depan hotel, pengurus itu berkata kepada lelaki itu, wah, kamu ini sangat-sangat berani ya, terjun dalam kolam buaya. Dan kamu tahu apakah respon dan jawaban lelaki itu? Dia berkata, sebenarnya saya tidak lompat dalam kolam buaya itu. Saya telah ditolak. Dan di belakang istrinya senyum dengan mulut yang lebar-lebar. Diperkatakan, di sebalik setiap kejayaan seseorang ada seorang istri. Dan saya mau tambah, sebenarnya bukan hanya di sebalik kejayaan seseorang adalah istrinya, di sebalik setiap kehidupan kita ada motivasi. Ada motivasi. Jadi motivasi lelaki ini
terjun dalam kolam buaya dan menyeberang ke sana bukan karena dia tamakkan duit, karena mungkin dia taat dengan istrinya. Saudara-saudara, hari ini saya nak bertanya dengan kamu, ketika kamu menerima duit, ketika kamu menerima uang, apakah motivasi kamu? Motivasi itu penting, karena motivasi itulah yang menguasai, motivasi itulah yang mengawal, yang memberi panduan kepada cara kita mengurus dan memelihara apa yang dipercayakan kepada kita. Kalau motivasi baik, pengurusan uang kita baik. Kalau motivasi kita buruk dan jahat, pengurusan penjagaan uang kita itu tidak juga baik. Jadi apakah motivasi kita, saudara-saudari? Jadi tujuan bulan ini adalah untuk menolong kita menjadi penjaga, pengurus uang yang bermotivasi secara alkitabiah, yang bermotivasi secara saleh, yang bermotivasi secara betul dan benar. Dan itu harus menjadi motivasi kita. Karena setiap orang hidup ada alasan, kerja pun ada alasan, sekolah pun ada alasan, cari duit pun ada alasan. Jadi dalam arti kata yang lain, motivasi adalah alasan hidup, alasan mencari duit, alasan berniaga, alasan bersekolah, alasan hidup ini yang akan memelihara kamu di masa-masa kamu datang dengan ujian dan pelbagai pencobaan. Itulah sebabnya hari ini saya berdoa, kita akan membuat tinjauan semula mengenai isu-isu keuangan agar kehidupan saudara dan saya akan menyenangkan Tuhan. Ayo hari ini kita nak bermula dengan memberi satu gambaran singkat, gambaran ringkas tentang soal wang, ya. Jadi tajuk kita adalah pengurusan keuangan secara alkitabiah. Pengurusan keuangan secara alkitabiah. Saudara-saudari, saya percaya tidak ada satu hari yang kita lewati, tidak ada satu hari yang kita lalui tanpa kita memikirkan uang. Betul? Setiap hari kita lalui, kita memikirkan duit. Sama ada kita bertanya, kalau kita punya banyak uang, kita akan bertanya dengan diri sendiri, apalagi yang saya kurang dan saya harus beli? Kereta apa yang harus saya ganti? Mungkin rumah macam mana yang harus saya beli? Kemana destinasi holiday lagi yang saya boleh pergi? Kalau orang punya banyak uang. Sementara orang yang kurang uang akan bertanya, tidak tahulah apakah akhir bulan ini kami berjaya melunaskan semua perbelanjaan, membayar semua komitmen kami. Apakah kami perlu bekerja lagi untuk kerja-kerja tambahan agar kami hidup dalam kecukupan? Nah, saudara-saudari, sama ada kita punya banyak atau punya sedikit, tanpa satu hari kita lewati, kita tidak memikirkan duit. Nah, saudara-saudari, kita tidak perlu rasa serba salah kalau kita selalu memikirkan uang. Karena untuk pengetahuan saudara-saudari, di antara topik, di antara tajuk, di antara bahan ajaran yang paling banyak yang Yesus sebut di dalam pelayanan Yesus adalah tentang uang. Bahkan lebih banyak Yesus ceritakan tentang uang daripada doa. Lebih banyak Yesus ceritakan tentang uang daripada puasa. Nah, ini tidak berarti puasa dan doa tidak penting. Ini hanya menunjukkan bahwa Yesus tahu apa yang seringkali yang menjadi persoalan hidup manusia. Persoalan hidup kita bukan lagi melainkan soal uang. Jadi hari-hari, saat-saat kita seringkali diselubungi, dikacau oleh pemikiran ini. Jadi apa yang saya nak tawarkan kepada saudara-saudari di dalam siri khotbah mulai pagi hari ini adalah kita tidak perlu kurang memikirkan tentang uang. Kita hanya perlu berfikir tentang uang secara berbeda sahaja. Saya tidak minta hari ini kamu kurang ataupun kamu jangan fikir tentang duit lagi karena itu duniawi, tidak. Karena memikirkannya itu tidak salah. Sebab Yesus pun banyak bicara. Yesus banyak bicara tentang uang. Kalau kamu baca Injil, yang dia sampaikan semua tentang uang lebih daripada soal-soal yang lain. Apakah Yesus kaki duit? Tidak. Karena Yesus tahu apa yang menjadi isu utama manusia.
Jadi yang Yesus nak perkenalkan pada kita, yang firman Tuhan nak ajak kita lakukan dan renungkan pada pagi hari ini bermula adalah berpikir tentang uang secara berbeda. Memikir tentang uang secara berbeda berarti memikir tentang uang secara seperti Tuhan memikirkan duit. Berarti memikirkan duit, mengurus duit kita seperti Tuhan kehendaki. Dan itulah maksudnya memikirkan uang secara berbeda. Nah, sebelum kita lanjutkan, kenapa persoalan uang ini penting? Kenapa persoalan uang ini penting? Nah, persoalan uang ini penting karena uang adalah mata uang ataupun dalam bahasa Inggris, uang adalah currency. Adalah mata uang kehidupan yang boleh mengawal pikiran kita secara tidak seimbang dan pada masa yang sama mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Nah, dalam arti kata yang lain, uang mempunyai pengaruh untuk menyebabkan dan mengakibatkan kita memikirkan duit secara tidak seimbang. Nah, saya bagi contoh, bagi setengah orang, uang adalah segala-galanya. Melebihi hubungan dengan suami maupun istri, melebihi hubungan dengan anak-anak, melebihi hubungan dengan saudara mara sendiri pun. Bagi orang itu, uang itu adalah yang terutama dalam hidupnya. Uang itu adalah dewa hidupnya. Uang itu adalah Tuhan dalam hidupnya. Itu bagi setengah orang. Pendekatan mereka tentang duit. Motivasi mereka tentang duit. Jadi itu seimbang atau tidak seimbang, saudara-saudari yang boleh menjawab sendiri. Tapi bagi sebagian orang, dia mengatakan uang tidak pentinglah. Sehingga akhirnya dia kata berdoa lebih penting. Jadi akhirnya ada setengah orang berdoa sahaja walaupun tidak ada kerja. Dia kata kalau saya berdoa, Tuhan akan turunkan duit dari surga. Mana saya tahu? Kalau kamu baca kitab 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika, tema 1 dan 2 Tesalonika adalah tentang kedatangan Yesus. Jadi banyak orang di gereja Tesalonika pada masa itu mengatakan demikian. Karena Yesus sudah mau datang, jangan buang masa bekerja. Kita pergi ke gunung, kita hanya berdoa sahaja karena Yesus sebentar lagi mau datang. Tapi orang ini sudah salah hitung. Mereka meninggalkan kerja, meninggalkan suami, meninggalkan istri, meninggalkan anak. Tanpa pekerjaan, anak-anak menjadi kelaparan, keluarga terbiar dan terabai, sedangkan mereka mengabdikan diri di gunung untuk menunggu kedatangan Yesus. Itu juga salah. Jadi saudara-saudari, apabila kita mempunyai pandangan sikap yang salah, ia akan mengakibatkan hidup kita menjadi tidak seimbang. Jadi banyak orang Kristen mempunyai pandangan hidup termasuk pandangan uang yang tidak seimbang. Ketika kita mempunyai pandangan yang tidak seimbang, yang serong, yang bengkok, yang tidak betul, banyak keputusan kita dipengaruhi olehnya. Sehingga kita boleh sama ada dipenuhi dengan ketamakan untuk mencari lebih banyak, ataupun kita dipenuhi dengan kekurangan sehingga kita selalu memikirkan sampai kita jatuh sakit. Jadi, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, pernah dipikirkan tak? Selain daripada kesehatan, apa yang seringkali mengisi pemikiran kita? Bahkan kesehatan seseorang pun seringkali berkisar dengan soal sama ada terlalu banyak duit atau terlalu sedikit duitnya. Dan apa seringkali mengakibatkan persengketaan, pertengkaran dalam rumah di antara suami dan istri kalau bukan karena soal duit. Dan apa yang mengakibatkan perniagaan itu berpisah, rakan kongsi berpisah kalau bukan soal duit. Apa yang mengakibatkan soal-soal pengkhianatan, pembelotan di dalam perniagaan, di dalam keluarga kalau bukan soal duit. Jadi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kita sudah berada di dalam satu sistem di dunia ini sehingga Yesus menyamakan uang itu seperti Dia. Karena Yesus mengatakan kita tidak boleh mengasihi duit dan uang. Sehingga Yesus mengatakan bahwa kita perlu sadar uang
itu sudah seperti setaraf Tuhan. Nah, saya tidak bermaksud uang itu sehebat Tuhan, uang itu seperti Tuhan. Cuma Yesus nak mengatakan bahwa orang mencari Tuhan seperti mereka mencari uang. Orang mencari uang seperti mereka mencari Tuhan. Dalam arti kata yang lain, Yesus tidak menjadikan sukan, hobi sebagai persaingannya. Yesus menjadikan duit itu persaingannya, sehingga Yesus berkata, kita tidak boleh mengasihi Tuhan dan duit, uang dan Tuhan. Jadi Yesus pun sadar bahwa soal duit, soal uang sangat mempengaruhi hidup kita. Bahkan pepatah Inggris pernah mengatakan, ketika kita bicara tentang duit, orang yang mati pun boleh bangun daripada, orang yang mati pun boleh bangkit daripada kematiannya. Walaupun ini secara terlalu keterlaluan, cuman maksudnya adalah uang itu begitu penting sehingga orang mati pun mau dengar apa yang kamu cakap tentang duit. Jadi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, saya nak memulakan pagi hari ini, sepanjang bulan ini, apa yang harus menjadi respon kita kepada soal duit? Apa yang harus menjadi respon kita kepada soal duit? Mari kita membuka kepada Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita membuka kepada Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Siapa nak coba membaca, dan kalau sudah jumpa, tolong baca dengan suara yang keras. Apa yang harus menjadi respon kita kepada soal duit? Nah, dunia mengatakan duit ini penting. Dunia mengatakan duit ini segala-galanya. Memang duit ini adalah sistem pertukaran ataupun currency. Tanpa uang kita tak boleh hidup. Jadi bagaimana kita merespon sebagai orang Kristen? Ayat 1, ayat 2 memberi kepada kita pedoman. Pertama sekali, nomor 1, mari kita baca bersama-sama. Karena itu, nah, pertama sekali saudara-saudari, respon kita sebagai orang Kristen adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan menyerahkan hidup kita untuk mencari duit. Bukan menyerahkan hidup kita untuk mencari uang, mencari kekayaan, mencari materi, mencari kebendaan. Kita perlu sadar, pertama sekali respon kita kepada godaan uang, sama ada terlalu sedikit atau terlalu banyak. Pertama sekali kita harus merespon dalam iman dengan penyerahan. Kita harus setiap hari dengan kesadaran, consciously, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bukan menyerahkan diri kita kepada misi mencari duit. Bukan menyerahkan diri kita kepada misi mencari materi, mencari kekayaan. Saudara, kalau kita menyerahkan misi kita untuk mencari duit, kekayaan, saudara-saudari, kita akan sanggup tinggalkan semuanya, ketepikan semuanya demi misi kita. Dan Yesus akan mengingatkan kita ketika satu saat nanti, apa gunanya kalau kita memiliki satu dunia dan kehilangan jiwa kita. Jadi kita perlu memulakan misi hidup kita ini, memulakan motivasi hidup kita, bahwa kita hidup untuk Tuhan. Itulah sebabnya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan tanda persembahan hidup kita kepada Tuhan adalah hari Sabat contohnya. Hari Sabat adalah tandanya. Nah, kita sanggup menolak kerja hari Minggu. Kita sanggup menolak double pay, triple pay. Kenapa? Karena bagi kita, persembahanku kepada Tuhan itu jauh lebih penting. Persembahanku kepada Tuhan itu adalah alasan dan motivasi hidup saya. Sehingga keutamaan saya adalah menyembah Tuhan. Bagaimana saya membuktikan? Saya kuduskan hari Minggu. Dan saya jadikan hari Minggu itu peringatan kepada saya, hidup saya untuk Tuhan. Maka sebelum bermula hari Senin, bermula pekerjaan, saya mempersembahkan hidup saya terlebih dahulu. Dan kalau itu komitmen kita, kita berada di jalan yang aman dan betul. Karena itulah yang akan memelihara iman kita
agar iman kita tidak terpesong atau terpengaruh dengan pelbagai ajaran dan pengaruh yang ada di dunia ini. Nomor 2, dan ini saya nak titik beratkan sedikit. Ayat 2. Mari kita baca ayat 2, Gideon. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi apa? Nah, saudara-saudari, firman Tuhan mengatakan kepada kita bermula nomor 1, persembahkan hidup. Nomor 2, kita boleh kembali kepada PowerPoint tadi, Gideon. Kita perlu mempunyai pandangan yang disesuaikan dengan firman Tuhan. Kita perlu dalam bahasa Inggris adjust our view. Nah, saudara-saudari, sebagai orang Kristen, setiap hari, setiap waktu kita perlu menyesuaikan pikiran kita dengan firman Tuhan. We must adjust our opinion, our view, our outlook kepada firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah serupa dengan dunia. Apa yang dunia fikirkan tentang wang, kita jangan ikut. Apa yang dunia fikirkan tentang pergaulan, kita jangan ikut. Apa yang dunia fikirkan tentang seks bebas itu kita jangan ikut. Saudara, sebab kita tidak serupa dengan dunia. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Sebaliknya firman Tuhan mengatakan kita perlu menyesuaikan. Mari kita semua katakan menyesuaikan. Setiap kali kamu masuk dalam kereta, apa yang kamu lakukan terlebih dahulu setelah pakai tali keselamatan? Kamu menyesuaikan cermin kan? Menyesuaikan cermin. Dan itu yang diajar oleh instruktur. Betul tak bila kamu belajar kereta? Kamu masuk dalam kereta, kamu adjust cermin untuk menyesuaikan kepada visi kamu, penglihatan kamu. Kalau mungkin orang lain ketinggiannya berbeda dengan kita, dia perlu menyesuaikan sesuai dengan status dia. Begitu juga saudara-saudari, dalam dunia ini, bos kamu bukan Kristen, mungkin Kristen. Dalam dunia ini, rakan-rakan kamu bukan Kristen, jiran kamu bukan Kristen. Banyak orang, cerita yang kamu saksikan, tonton dalam TV, film-film yang kamu dengar, berlandaskan falsafah dunia yang bertentangan dengan ajaran firman. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia. Satu-satu caranya kita tidak menjadi serupa dengan dunia adalah dengan menyesuaikan pikiran kita. Menyesuaikan apa? Pikiran kita, pandangan kita kepada firman Tuhan. Jadi itulah sebabnya maka saudara-saudari, kalau firman Tuhan di sini, kita punya pandangan harus menyesuaikan. Kita harus pandang firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan berkata tentang duit, tentang materi, tentang kebendaan, tentang cita-cita, tentang pekerjaan, tentang kejujuran. Banyak hal yang perlu kita tahu agar kita tidak dipengaruhi dan ditipu oleh pelbagai ajaran-ajaran dalam dunia yang boleh menyesatkan. Jadi yang penting sekali saudara-saudari, kembali kepada slide kita, pandangan yang disesuaikan tentang wang dan harta benda adalah permulaan ataupun sebagian daripada pembaharuan minda yang Tuhan kehendaki untuk kita bertumbuh secara rohani. Jadi pertumbuhan rohani membutuhkan, memerlukan, menuntut kita menyesuaikan pemikiran kita. Tuhan tidak boleh menyesuaikan pemikiran kamu untuk kamu. Kamu perlu menyesuaikan. You need to adjust your view. I can't do it for you. God pun tak boleh lakukan untuk kamu. Kamu yang harus mengganti, mengubah, menyesuaikan pandangan kamu. Kalau kamu tidak, selama-lamanya pandangan kamu serong. Pandangan kamu salah. Pandangan kamu tidak betul. Itulah sebab firman Tuhan berkata, apa yang kamu pandang, itu yang kamu inginkan. Berarti apa yang menjadi pandangan kamu, itu yang menjadi kemahuan kamu. Jadi kalau pandangan salah, kemahuan salah. Lot
anak saudaranya Abraham. Ketika berpisah dengan pakciknya, bapak saudaranya, mereka akhirnya tinggal di daerah Sodom dan Gomora yang jauh lebih subur daerah itu untuk peternakan mereka dan untuk apa yang mereka lakukan. Malangnya kota Sodom dan Gomora itu dikelilingi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral, sehingga ia sangat-sangat menjejaskan kehidupan orang-orang yang mau hidup saleh kepada Tuhan. Kalau kamu tahu ceritanya, Tuhan mau menghakimi kota itu dengan mengirim belerang-belerang api, sehingga kota itu bakar sampai hangus habis. Tapi sebelum itu Tuhan kan sudah memberi amaran melalui malaikat. Dan ketika malaikat datang, malaikat itu pun hampir diserang oleh penduduk-penduduk di kota Sodom Gomora. Akhirnya firman Tuhan mengatakan, malaikat-malaikat itu terpaksa menyeret keluar, menarik keluar secara paksaan. Kenapa perlu menarik paksaan? Nah, siapa di sini kalau kamu datang ke church, anak kamu perlu kamu paksa bangun baru dia datang? Nah, tak perlu angkat tangan lah. Kalau perlu paksa berarti dia tidak mau. Tapi dia lakukan karena dipaksa. Begitulah ceritanya Lot punya istri. Dia sebenarnya tidak mau keluar daripada lingkungannya. Bagi pandangan dia, bagi falsafah hidupnya, dia sudah aman dalam keadaan apa? Keadaan dosa, keadaan akhlak yang tak bermoral itu. Kehidupan bebas, pergaulan bebas yang ada di kota Sodom Gomora. Dia suka happy di sana. Dia sudah senang dengan cara hidup di situ. Dia tak boleh menyesuaikan cara hidupnya lagi dengan firman Tuhan. Maka ketika malaikat ajak dia keluar, dia tidak mau. Dia berat hati nak tinggalkan kota itu. Sehingga malaikat Tuhan karena sudah berjanji dengan Tuhan demi Abraham, menarik dia secara paksaan. Saudara, kalau kita tidak belajar mengganti pikiran kita serupa dengan firman Tuhan, ya mungkin kita masih beribadah, mungkin kita masih melayani, tapi mungkin kita tidak lakukan dengan sesungguh hati kita. Kita lakukan karena schedule kita, jadwal kita. Kita lakukan karena orang lain lakukan. Kita lakukan karena hari Minggu saya pun free. Kalau saya tak free, saya tak ada di sini. Mungkin itu cara kita berpikiran. Jadi saudara, kamu tahu tak? Apa yang kamu pikirkan, itulah yang kamu mau. Dan apa yang kamu mau, itu akan menjadikan kamu, itu akan membentuk kamu. What you see is what you desire. What you desire is what will shape you. Yang membentuk kamu adalah keinginan kamu. Jadi apa yang kamu inginkan akan membentuk kamu. Saudara-saudari, apa yang harus menjadi respon kita? Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Mengubah cara kita berpikir tentang uang. Mengubah cara kita berpikir tentang materi, tentang kebendaan. Saudara-saudari tahu tak? Sebenarnya uang itu bukan salah. Uang itu bukan dosa. Siapa kata uang itu dosa? Kamu tak baca firman Tuhan kalau kamu pikir uang itu dosa. Firman Tuhan berkata cinta akan uang itulah yang dosa. Uang itu tak dosa. Sebenarnya uang boleh menjadikan salah satu cara yang paling berkesan untuk kita memuliakan Tuhan. Siapa yang memberikan kuburnya kepada Yesus? Untuk Yesus dikuburkan. Yusuf dari Arimatea. Dia orang kaya. Sehingga dia mampu mempunyai tempat pekuburan yang mahal dan spesial dan istimewa. Orang kaya tak semestinya tak cintakan Tuhan. Sebab uang itu bukan masalahnya. Sikap kepada uang yang masalahnya. Pandangan kepada uang yang masalahnya. Abraham itu kaya tak? Sangat kaya. Apa yang menyebabkan Abraham dan Lot berpisah? Kalau kamu membaca firman Tuhan, coba kamu jawab. Apa yang membuat Abraham dan Lot berpisah? Sebab orang-orang gaji mereka, petani-petani mereka,
peladang-peladang mereka bertengkar. Berarti Abraham punya beratusan orang gaji. Wah, kalau hari ini kamu ada orang gaji 1-2 orang, kamu sudah kira kaya. Tapi Abraham zamannya itu punya beratusan orang gajinya. Karena tanahnya luas, sapinya banyak, hartanya banyak, perlu diurus, perlu dikelolakan. Firman Tuhan mengatakan dia dengan anak saudaranya tak ada masalah, cuma pekerja mereka yang bergaduh. Saudara-saudari, kita pindah ke perjanjian baru. Kisah para rasul. Siapa yang menjual tanah-tanahnya, rumah-rumahnya, dan mendermerkan uangnya untuk menolong orang miskin? Barnabas. Barnabas salah satu murid Yesus Kristus yang setia, yang membawa Markus menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Barnabas yang dikenali sebagai sang penghibur. Firman Tuhan mengatakan dia seorang yang kaya, punya uang, punya harta, punya banyak tanah yang dia jualkan, dan uang itu dia kasih kepada gereja untuk dibagi kepada orang-orang yang miskin. Siapa bilang uang itu salah? Siapa bilang uang itu berdosa? Tidak. Cintakan uang itu yang membuat kita berdosa. Utamakan uang daripada Tuhan yang membuat kita berdosa. Utamakan uang daripada pelayanan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Banyak orang dalam Alkitab yang kaya raya. Bahkan kalau kamu kenal Ayub, firman Tuhan mengatakan setelah Ayub berjaya melalui ujian-ujian kehidupannya, di akhir kitab Ayub, apa yang firman Tuhan katakan tentang Ayub? Ayub diberkati dengan berapa kali? Berlipat ganda daripada apa yang dia ada sebelumnya. Saudara-saudari, karena Tuhan sebenarnya rindukan daripada kita sikap yang betul. Sikap yang betul. Dan di dalam doa Bapa kami, Yesus mau mengisi kami dengan satu sikap yang mengajak kita bergantung kepada Tuhan sebagai satu pribadi yang mencukupkan. Mari kita lihat contoh doa Bapa kami. Kalau boleh kita coba ucapkan bersama-sama. Saya lebih arif dalam bahasa Inggris, tapi saya akan coba gunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Malaysia bersama-sama dengan Anda. Mari kita coba boleh doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga. Lama. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya. Give us this day. Okey, Tama, kamu ucapkan. Amen. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debt as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom forever and ever. Saya lebih arif menghafal dalam bahasa Inggris, tapi yang penting pokoknya kita menghafal firman Tuhan ya. Nah, di dalam kalimat, salah satu kalimat yang penting dalam doa Bapa kami, apa yang Yesus mau ajar kepada kita? 2 hal. Jadi itu sangat-sangat mempengaruhi kita cara menguruskan uang. Ini adalah pendahuluan. Nah, saya mau kita perhatikan, Yesus memulakan model doa Bapa kami dengan begini. Bapa kami, dia katakan, betul? Jadi pertama sekali, Yesus mengajar kami melihat Tuhan sebagai apa? Sebagai Bapa. Nah, saudara, apakah konsep Bapa? Apakah pemahaman kita tentang seorang Bapa? Kita semua tahu seseorang Bapa adalah seseorang yang menyediakan, yang mencukupkan keperluan apa? Keluarga. Dalam bahasa Inggris, Father is always labeled or defined as the breadwinner. Breadwinner berarti yang menyediakan nafkah keluarga. Jadi nafkah keluarga itu selalunya di bahu, ditanggung jawabnya orang tua, khususnya bapak.
Zaman kuno dulu, istri tidak kerja. Hanya di zaman modern ini, suami kerja, istri terpaksa kerja karena kos hidup yang tinggi. Coba kamu lihat orang tua kamu dulu di kampung. Orang tua saya sendiri pun, mama saya tidak pernah kerja. Nenek saya tak pernah kerja. Yang kerja keras sampai sakit itu datuk saya. Yang kerja keras sampai sakit itu bapak saya. Itulah sebabnya nenek saya hidup sampai 99 tahun. Datuk saya meninggal 70 tahun. Sebab dia kerja keras. Ayah saya meninggal 65-66 tahun. Mak saya hari ini masih ada sampai 80 tahun. Jadi yang kerja keras selalu dulu adalah siapa? Ayah. Sebab bagi kita memang seperti yang diajarkan firman Tuhan. Konsep seseorang ayah adalah apa? Yang mencukupkan. Jadi tanggung jawab untuk mencukupkan kebutuhan keluarga bukan ibu. Ibu itu sebagai pendamping ayah, penyokong ayah, menjaga anak, masak, uruskan di rumah. Dan itu adalah konsep. Tapi tidak salah kalau hari ini ibu itu kerja. Istri saya juga kerja. Banyak di antara kamu di sini juga kerja. Karena soal ekonomi tidak salah. Asalkan kita tidak lalai dengan tanggung jawab kita. Nah, aslinya adalah, konsep originalnya adalah Bapak itu adalah yang mencukupkan. Jadi itulah sebabnya Yesus mengajak kita ketika datang kepada Tuhan, kita panggil kita punya Tuhan itu apa pertama sekali? Bapak, Bapak, Bapak. Nah, Yesus nak masukkan ini dalam pikiran kita, dalam jiwa hati kita, bahwa Tuhan itu adalah Bapak yang akan mencukupkan. Itulah sebab dikatakan apa? Give us this day our daily bread. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Yesus mau mengingatkan kita bahwa Bapa Tuhan kita akan mencukupkan apa yang kita perlukan, termasuk mencukupkan keuangan-keuangan kita, mencukupkan sumber-sumber hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia dan sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Dia. Itulah yang coba nak Yesus bawakan. Masalah manusia adalah karena apabila manusia tidak lagi mendewakan Tuhan, bahkan mendewakan kebendaan, mendewakan materi, mendewakan keuangan, banyak konsekuensi itu terjadi, banyak akibat-akibat buruk terjadi. Nah, saudara-saudari, seringkali dalam hidup ini, sama ada kita karena bimbang, kita salah tindak. Sama ada kita tamak, kita salah tindak. Kedua-dua hal ini seringkali berkaitan dengan duit. Kita bimbang tak cukup duit, kita pinjam. Kita kerja 2 kali, 3 kali. Akhirnya kesehatan terjejas. Keluarga terbiar karena kita bimbang. Dan kenapa kita bimbang? Kita bimbang seringkali kita karena tamak. Kita tamak karena kita beli apa yang kita tak mampu, kita pinjam untuk beli. Bila kita pinjam untuk beli, kita kena bayar kan? Jadi tiap-tiap bulan bila kamu dapat gaji kamu tak boleh tak bayar hutang kamu. Kamu mesti bayar hutang kamu. Setelah bayar hutang, akhirnya kita tinggal berapa? Kadang-kadang setelah bayar hutang kita tak cukup lagi untuk kita punya kehidupan sehari-harian. Sehingga kita perlu pinjam lagi. Lebih banyak kita pinjam, lebih banyak kita hutang, lebih banyak kita tak ada ruang. Sebab apa yang kita dapat akan kita bayar. Sebab oleh 2 hal. Karena kita bimbang dan kita tamak. Kalau bukan bimbang kita tamak. Kalau bukan tamak kita bimbang. Itulah sebabnya kita perlu belajar hari ini daripada firman Tuhan, bukan untuk bulan ini saja, tetapi mulai membangun pondasi dan dasar yang betul agar kita jangan hidup dalam ketamakan. Sebab kalau kita hidup dalam ketamakan, saudara-saudari, itu akan membuat kita berhutang. Dan bila kita berhutang, saudara-saudari, kita akan hidup dalam ketakutan. Kalau saya kalau saya tak dapat kerja bagaimana? Kalau saya hilang pekerjaan ini, ketika ekonomi melosot, ketika datang MCO, bagaimana kalau saya dipecat? Jadi itu akan mendatangkan ketakutan. Itulah sebabnya saudara-saudari, firman Tuhan mengajak kita di dalam
Timotius bahwa kesalehan dengan rasa cukup, kesalehan, godliness with contentment, saleh, Tuhan dengan rasa cukup itu sangat-sangat menguntungkan. Karena kita datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa dan kita akan tinggalkan dunia ini tanpa membawa apa-apa. Abang ipar saya baru dimakamkan pada hari Jumat pagi. Dia ada ladang getah. Bukan karena dia kaya, karena dia sangat kerja keras. Baru saya sadar kenapa dia sakit, sebab dia kerja keras sekali, punya 2-3 pekerjaan. Dia ada ladang getah, ada rumah, ada duit, tapi setelah dia meninggal, ladang getah ditinggalkan, duitnya dalam bank ditinggalkan, keretanya ditinggalkan. Saya pesan dengan anak-anaknya sebelum saya pulang ke Seri Kembangan pada hari Jumat setelah ayahnya dimakamkan. Saya kata jangan bergaduh demi harta ya. Bapak kamu sudah bekerja keras sampai sakit untuk meninggalkan tanah, ladang, getah, rumah, kereta. Kalau hari ini kalian berempat bergaduh, saya mau lebih banyak karena saya punya lebih banyak anak, saya mau lebih banyak karena komitmen saya lebih banyak, kamu memalukan nama ayah kamu. Saya kata ayah kamu sebelum dia meninggal sudah terima Yesus dan sudah dibaptiskan dan sekarang sudah ada di surga. Dan kalau kamu bergaduh, itu bukan permulaan yang baik. Jadi saya mendoakan untuk mereka sebelum kami pergi kembali ke Seri Kembangan, mengingatkan mereka supaya jangan pasal ini kamu bergaduh. Jangan pasal ini kamu bertengkar. Jangan pasal ini kamu memutuskan hubungan dengan satu sama yang lain. Karena ini apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi boleh kamu bayangkan, bagi seorang yang tidak kenal Tuhan, abang ipar saya, sampai di penghujung hidupnya, 2 minggu sebelum meninggal baru dia kenal Tuhan. Itu pun Tuhan memberkati dia. Sampai sebelum dia meninggal pun dia telah meninggalkan banyak untuk anak-anaknya. Bagaimana kita yang kenal Tuhan? Apakah Tuhan tidak akan menjaga kita? Apakah Bapa yang di surga, firman Tuhan berkata, kalau kita minta roti dikasih batu, kalau kita minta ikan dikasih ular? Jangan kita punya iman yang kecil. Maka kita perlu hidup dengan menyesuaikan diri kita dengan firman Tuhan bahwa Bapa akan mencukupkan. Dan itu adalah obat untuk menghilangkan rasa bimbang, rasa cemas, rasa takut. Sebab Yesus berkata, berapa banyak kamu, dalam berapa di antara kamu di sini kalau kamu hidup dalam kekhawatiran akan menambahkan hari-hari kehidupan kamu. Sebaliknya, kamu tahu tak? Banyak di antara kita, gara-gara karena kita hidup dalam kekhawatiran, akan mengurangi hari-hari kehidupan kita. Karena setiap kali kita khawatir, saudara-saudari, kekhawatiran itu tidak baik untuk jantung kita. Berapa di antara kita karena khawatir tak bisa tidur, karena khawatir tak bisa ini, tak bisa itu. Kita perlu kembali kepada asas. Dan apa itu asas? Tuhan itu Bapa dan akan cukupkan. Dengan membangunkan hidup kita di atas konsep ini, saudara-saudari, uang itu bukan Bapa. Tuhan itu Bapa yang mencukupkan. Uang itu bukan Bapa, maka tidak boleh disembah. Tidak boleh diutamakan. Tidak boleh dijadikan pedoman, panduan. Tuhan sahaja. Kesimpulannya hari ini, saudara-saudari, adalah ini. Silakan dengan slide yang seterusnya. Tema bulan ini adalah pengurusan wang Alkitabiah. Mengingatkan kita 3 hal ini sebelum kita bersurai, ya, adalah kita bukan pemilik, kita adalah penjaga. Itulah sebab kita menjaga duit yang Tuhan percaya dengan kita. Apakah motivasi kita? Setiap tahun, setiap bulan bila uang masuk dalam tangan kita, bila uang masuk dalam account kita, kita sebagai pemilik atau penjaga, apakah motivasi kita? Karena kita adalah penjaga, kita menjaga bagi pihak yang memilikinya.
Ini akan dijelaskan dengan lebih terperinci minggu depan. Lebih cepat kita menyadari hal ini, lebih cepat kita boleh dibebaskan daripada dua kezaliman hidup. Kezaliman hidup pertama adalah kebimbangan bahwa tak cukup duit. Itu paling zalim. Kenapa banyak orang seperti mana yang saya kata tak boleh tidur, terjejas kesehatan? Karena mereka bimbang tentang wang. Wang ini zalim sebenarnya kalau kita tidak tahu jaga. Akan membuat kita hidup dalam kebimbangan. Dan hidup dalam kebimbangan akan menjejaskan kondisi kesehatan kita. Hati yang gembira lebih baik dari obat. Sebaliknya saudara-saudari, semangat yang patah, hati yang remuk itu siapa boleh tahan? Mana obatnya? Saudara-saudari, lebih cepat kita menyadari, lebih cepat kita dibebaskan daripada kezaliman duit. Nah, wang ini kalau kita tidak tahu mengurusnya, akan bersikap zalim dengan kita, akan mengontrol kita sehingga kita menjadi bimbang, takut, khawatir. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang hidup dalam kebimbangan, karena orang yang hidup dalam kebimbangan tidak boleh beriman kepada Tuhan. Dia hidup dalam ketakutan. Bayang-bayangnya menakutkan dia. Setiap kali ada berita buruk, dia terkejut, terjejas. Setiap kali ada berita inflasi, dia mulai panik. Kenapa? Karena hidup dalam kebimbangan. Nah, kita akan membantu, kita akan meneruskan ajaran-ajaran yang berkenaan dengan uang ini pada minggu-minggu yang akan datang dalam topik-topik tajuk-tajuk yang berbeda. Di antaranya adalah tentang pengurusan uangnya itu. Ya, kembali kepada poin tadi, Gideon. Yang terakhir tadi kesimpulan. Jadi kezaliman yang kedua adalah tamak. Jadi lebih cepat kita menyadari bahwa kita bukan pemilik, kita adalah penjaga. Kita akan dibebaskan daripada kebimbangannya. Dan kita akan dibebaskan daripada ketamakan yang tidak ada akhirnya, yang tidak ada kesudahannya. Jadi saudara-saudari, tujuan khotbah ini bukan untuk bukan untuk mengajak kamu bagaimana mendapat lebih banyak duit, juga bukan untuk mengajak kamu bagaimana menjimat lebih banyak duit ataupun memberi lebih banyak kepada gereja atau sebagainya. Tidak, itu bukan motivasi khotbah ini. Motivasi khotbah, motivasi ajaran firman Tuhan untuk tema kita ini adalah untuk menolong saudara dan saya mulai berfikir tentang uang secara betul dan benar. Soal fikir banyak, soal fikir kurang, soal cari banyak, cari kurang, soal beri banyak, beri kurang, dan sebagainya. Bukan, itu bukan soalnya. Soalnya lah supaya kamu dan saya mulai memikir tentang uang dengan cara yang betul, dengan cara yang benar, dengan cara yang berbeza daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan saya percaya dengan itu saudara-saudari, kita akan menjadi seorang murid-murid Yesus, seorang pengikut Yesus yang boleh dengan sungguh-sungguh mengatakan, saya memuliakan Tuhan dengan seluruh hidup ini, termasuk uang yang ada pada saya itu akan memuliakan Tuhan. Kalau tidak saudara-saudari, hidup kita dengan perbuatan kita akan kurang sepadan, akan kurang cocok, karena di satu sisi kita tidak dapat lakukan karena kita terlampau berat dengan beban-beban keuangan sehingga tidak memampukan kita menjadi orang yang murah hati untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita bangun dan kita berdoa sebentar. Saya mengajak kita menyanyi lagu Bapa Sentuh Hati Kita. Sebelum kita menyanyi pujian ini, saya mengajak kita merenungi sebentar firman Tuhan ini. Hari ini adalah permulaan, pendahuluan, introduction kepada sepanjang bulan ini. Tema khotbah mengurus uang secara alkitabiah. Kiranya Tuhan menolong kita semua mempunyai hati yang tersentuh, agar kita memandang duit bukan seperti dunia memandang, tetapi seperti Tuhan memandang.
agar lewat kehidupan saudara dan saya, agar melalui kehidupan saudara dan saya, kita boleh memuliakan Tuhan, kita boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat kepada banyak orang. Karena kita adalah orang-orang yang menguruskan keuangan kita secara alkitabiah dan dengan saleh dan dengan betul, agar kehidupan-kehidupan kita tidak akan diwarnai dengan kebimbangan atau ketamakan. Sebaliknya kehidupan kita diwarnai dengan kemurahan hati, karena kita boleh memberkati, memberi kepada pekerjaan Tuhan, kepada ladang Tuhan, kepada orang-orang yang berada dalam kebutuhan. Saudara-saudari, seringkali ditanya, kenapa jemaat tidak boleh memberi kepada pekerjaan Tuhan? Sebab jemaat sendiri berada dalam terlalu banyak masalah wang. Salah satu sebab masalah wang adalah karena salah tindakan, salah keputusan. Mungkin karena kita tamak, kita mau beli terlalu banyak, sehingga kehabisan sumber uang kita. Saya tidak bermaksud untuk membuat sesiapa berasa serba salah, tapi hanya nak menyadarkan kita agar kita masih ada waktu dan kesempatan untuk mulai berpikir tentang duit secara berbeza, agar hidup kita lebih berhasil dan berbuah sebagai seorang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup. Benar. menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk Kau membentuk bejana hatiku. Maukah kita berkata, Bapa sentuh, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir katakan sekali lagi yang saudara-saudari. tiada Mari Bapa sentuh hidup kita, berhenti. agar kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sentuh hati, Sama hati ini, ubah ubah hidup ini Tuhan. menjadi baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
pagi hari ini, supaya terjadi perubahan-perubahan di dalam pola pikir kami, dalam pandangan kami, dalam hidup ini, agar pandangan kami disesuaikan kepada firman-Mu dalam semua hal hidup ini, termasuk soal-soal pengurusan keuangan, agar kami menjadi manusia-manusia kepunyaan Allah yang sungguh-sungguh memuliakan dan menyenangkan hati Allah. Terima kasih Bapa. Yesus datang 2000 tahun yang lalu dengan misi yang sama, bukan untuk mendapat, bukan untuk menerima, bahkan untuk menawarkan dirinya, memberikan hidupnya, agar kita yang sudah menerima karunia kehidupan yang Dia tawarkan diselamatkan. Dan kita yang sudah diselamatkan diajar firman Tuhan untuk menjadi serupa dengan Allah. Seperti lagu ini berkata, agar hidup kita menjadi seperti air yang mengalir menyegarkan orang, mengalir memberkati orang, mengalir mencukupkan orang. Itulah doa saya, agar Tuhan menolong kita mengurus uang kita secara alkitabiah, agar kita boleh menjadi seperti air yang mengalir dan memberkati pekerjaan Tuhan, yang memberkati misi ladang Tuhan, yang memberkati orang-orang yang dalam keperluan dan kebutuhan. Karena kita manusia-manusia yang mau menyenangkan Tuhan secara keuangan kita. Saya mengajak Pak Jaka membantu mengedarkan roti ini dan air yang sudah dibungkus untuk pejabat kudus kita. Kita katakan sekali lagi bagian chorusnya dengan lemah lembut, semua wanita-wanita yang katakan, Bapa, sentuh hatiku, Amen, ubah Amen. hidupku menjadi yang baharu, bagaikan emas yang murni yang membantu bencana hatiku. Amen. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagaikan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau kamu percaya kepada firman-Ku, dari dalam hatimu akan jadikan aliran-aliran sungai yang tak akan pernah berhenti mengalir. Boleh kamu bayangkan hidup kita menjadi berkat, bukan hanya secara uang, tapi secara pengetahuan, secara ilmu, secara hikmat. Bukankah itu yang dirindukan Tuhan, agar jemaat-jemaatnya menjadi matang, berbuah, berhasil, seperti air yang terus mengalir, memberi kesegaran. Itulah doa Bapa di surga bagi kita semua. Biarlah ini semua bermula dengan perubahan pemikiran kita yang menyesuaikan kepada firman Tuhan dalam semua hal, terutama dalam soal keuangan kita. Bapa, di tangan kita adalah roti dan anggur, tanda penyerahan hidupmu yang segenapnya sebelum Anda mati di kayu salib. Tuhan, ajarlah kami mencontohi Engkau, menjadikan kehidupan kami satu persembahan kepada Tuhan, menjadikan kehidupan kami satu perubahan kepada dunia, persembahan kepada Tuhan, dan perubahan yang dilihat oleh dunia, perubahan yang disaksikan oleh istri, suami,
anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, sehingga mereka juga mau meniru dan menjadi seperti kita. Jamahlah hati kami Tuhan, agar hati kami digenapkan untuk Engkau, untuk misi Engkau. Terima kasih Bapa, karena mendengarkan doa kami. Yesus memegang roti, dan dia kata setiap kali kamu makan dari roti ini, ingatilah aku. Mari kita makan dari roti ini bersama-sama. Kemudian Yesus mengambil cawan yang mengandung, yang melambangkan darahnya yang tertumpah bagi kita. Kita minum daripada cawan ini bersama-sama. Amin. Kita katakan yang terakhir, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Emas yang murni, Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oke. Haleluya. Dipersilakan duduk. Terima kasih puji sembah. Saya bersyukur karena pada hari ini saya percaya kita sudah menerima makanan rohani kita pada hari ini. Amin. Amin. Jadi apapun yang penyampai firman Tuhan katakan sebentar tadi, marilah kita sama-sama terapkan dalam kehidupan kita. Dan saya ingin cuma peringatan sedikit untuk ini nongaran yang itu gelas kecil tuh tolong jangan tinggalkan di kerusi ataupun bawa kerusi, sila buang ke tempat asal dia, yaitu tong sampah. Oke, kita percaya bahwa pada hari ini adalah kita ada jamuan makan-makan, betul? Amin, semangat. Jadi pada saat ini saya ingin mempersilakan Pak Jaka untuk bawa kita dalam doa, untuk doa makan dan juga doa berkat untuk kita terus balik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, syukur kami panjatkan ya Bapa atas segala berkat, rahmat-Mu, hikmat yang Kau berikan kepada kami hingga kami dapat menjalankan kehidupan kami sehari-hari ya, di bawah tuntunan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih juga untuk hari ini ya Bapa, kami sebentar tadi telah siap memuji muliakan nama-Mu serta mendengarkan akan firman-Mu, pesan-Mu pada kami setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami ucapkan syukur atas semua itu dan biarlah kami dapat melakukannya dengan real di dalam kehidupan kami untuk kesejahteraan kehidupan kami dan juga untuk kemuliaan nama-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Sebentar nanti akan kami berangkat dari tempat ini. Oleh itu kami mohon biarlah rahmat-Mu, kasih-Mu akan menyertai kami dalam setiap gerak langkah kami daripada
hari ini pada hari-hari yang selanjutnya. Biarlah kuasa-Mu melindungi kami dan memberkati dalam setiap pekerjaan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami ucapkan atas semuanya. Itu begitu juga ya Bapa, sebelum kami kembali kami akan menikmati makanan jasmani yang telah tersedia di bawah ya Bapa. Itu juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang telah menjelaskan ini semuanya. Dan kami akan menikmatinya. Biarlah kesehatan, kedamaian, dan tubuh jasmani akan kami sehat daripada makanan yang akan kami nikmati. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan hanya dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat bersekutu, boleh bersekutu di bawah.